Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma'ba'ad, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Menanggapi video yang sekarang ini teman-temannya yang lagi viral dan sangat-sangat viral, baik itu di Facebook, Instagram, Twitter, di mana-mana orang men-share video Bapak Gus Miftah ini yang kelakuannya tidak patut untuk ditiru teman-temannya. Di mana awal mulanya Bapak Gus Miftah ini memanggil seorang penjual es teh dengan panggilan yang tidak mengenakan. Awal mulanya Bapak Gus Miftah ini memanggil penjual es teh tersebut dengan panggilan anak si buta dari gua hantu. Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Sekarang jualan es teh. Dan yang lebih kritisnya lagi, Bapak Gus Miftah ini menggoblok-goblokkan penjual es teh tersebut. Padahal Bapak penjual es teh ini teman-temannya berjuang panas-panasan, kehujanan demi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun kok begitu teganya Bapak Gus Miftah ini memanggil penjual es teh tersebut dengan panggilan anak si buta dari gua hantu dan ujung-ujungnya digoblok-goblokkan. Namun sangat disayangkan teman-temannya, apa yang dilakukan Bapak Gus Miftah ini dibela oleh jamaahnya. Seperti halnya di dalam kedua video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan video Gus Miftah dengan bakul es itu di Magelang. Ketepatan saya ada di samping beliau, hadir di majelisnya. Saya waktu itu melihat itu spontan, bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan bakul, dengan jamaah, ya guyonan biasa. Toh Gus Miftah juga sering borong bakul-bakul es seperti itu, ngelarisi jajanan-jajanan punya jamaahnya. Jadi itu ya wajar-wajar saja. Jadi tolong jangan dipotong videonya. Atau sekali-kali jenengan datang di majelisnya agar bisa melihat secara utuh kedekatan Gus Miftah dengan jamaahnya. Jadi sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu tuh seperti itu, karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik dirangkul. Jadi metode dakwahnya beliau seperti itu. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan, jadi bukan kalimat yang disengaja. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Emang Gus Miftah tuh udah biasa kayak gitu. Jadi susah. Besok-besok kalau ngeliat videonya yang full, oke bos, jangan marah. Harusnya teman-temannya, apabila ustadz tersebut melakukan kesalahan, jangan dibela lah. Salah yang dikatakan salah. Dan tidak sepatutnya seorang da'i atau seorang penceramah memanggil panggilan yang tidak pantas kepada jamaahnya. Apalagi kepada seorang penjual es teh. Tentu apa yang diucapkan oleh Bapak Gus Miftah ini menuai kritikan dan kecaman dari berbagai netizen. Mereka menghujat, mencela apa yang dilakukan oleh Bapak Gus Miftah ini. Mereka mengatakan Bapak Gus Miftah ini tidak punya adab sama sekali. Seorang da'i atau seorang penceramah, tapi tidak ada adabnya. Maka dari itu teman-temannya, adab itu sangatlah penting sebelum kita menyampaikan, apalagi perihal tentang agama Islam. Karena Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita bagaimana kita berakhlak baik kepada sesama manusia. Namun teman-temannya, baru-baru ini saya mendapatkan video Bapak Gus Miftah mengklarifikasi videonya tersebut. Nah, ujung-ujungnya pasti kayak gini teman-temannya. Ini sebenarnya sudah sangat sering atau sudah berulang-ulang kali lah dilakukan. Ya, tapi alhamdulillah lah masih mau minta maaf. Lebih parah lagi teman-temannya, apabila sudah melakukan kesalahan, sudah berani mengejek atau mengolok-olok orang lain, tidak mau minta maaf. Nah, ini lebih fatal lagi. Gus Miftah atau Bapak Miftah ini sudah mengklarifikasi videonya. Beliau meminta maaf kepada publik di dalam video ceramahnya tersebut. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan.
Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Seskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beginilah teman-teman ya, apabila kita kurang memiliki adab, apalagi seorang dai. Seorang dai itu sangatlah penting teman-teman ya, adab yang dikedepankan. Seharusnya Gus Miftah ini orang yang lama di pondok pesantren, tentu diajarilah oleh gurunya bagaimana beradab dengan baik. Tapi kok sering sekali saya melihat Gus Miftah ini ngomongnya ngelantur dan ngedebrus asal jeplak, seakan-akan tidak memikirkan perasaan orang lain. Dan menyikapi teman-temannya tentang adab ini bagaimana di dalam agama Islam ini, bagaimana adab itu sangatlah penting di dalam agama Islam ini, seperti halnya yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas ini. Masalah akhlak, masalah adab ini kita harus belajar, dan para ulama belajar tentang ini. Ada yang belajarnya 5 tahun, 10 tahun. Antum lihat, saya bawakan di sini penjelasan para ulama salaf di halaman 9. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, mereka tidak menyuruh mengirimkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu hingga mereka mempelajari adab dan beribadah selama 20 tahun. Jadi adab dan akhlak diajarkan mereka di rumah mereka, dari mulai kecil diajarkan. Ya tentang adab kepada orang tuanya, adab berbicara, adab berdoa, adab masuk WC, adab tidur, adab makan, adab yang diajarkan dari mulai kecil. Sudah diajarkan demikian, kemudian baru mereka nuntut ilmu syar'i. Diajarkan adab dulu. Dan lama waktunya. Nah sekarang kalau kita lihat orang nuntut ilmu dulu, baru diajarkan adab. Jadi kadang-kadang kalau ada yang bisa kita lihat penuntut ilmu nggak punya adab. Bahkan ada ustadz juga nggak punya adab. Ustadz, dai nggak punya adab. Karena apa? Nggak belajar adab dia. Nggak punya adab. Dan ini adab ini penting. Karena apa? Karena berkaitan dengan iman seseorang. Nabi bersabda, akmalul mu'minin iman ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Kata Nabi, orang yang paling sempurna imannya, yang paling baik apanya? Akhlaknya katanya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Oke teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Dan semoga kita doakan Bapak Gus Miftah ini lebih beradab lagi, lebih menghargai orang lain lagi. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.